Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitriani Rizal, Nur Humairah, Putri Masyita, dan Yunalisa Amalia. Pada kali ini, kelompok kami akan membahas dan menjelaskan tentang dinamika benda tegar, di mana kasus yang kami pilih yaitu balerina. Untuk kasus ini, kami akan menjelaskan yang pertama itu ada latar belakang, kedua permasalahan, ketiga kajian teori, keempat pembahasan, dan kelima kesimpulan, serta terdapat daftar pustaka. Untuk latar belakang dari studi kasus yang kami ambil ini, yaitu mekanika adalah ilmu yang menerangkan dan memprediksi kondisi benda yang diam atau bergerak karena pengaruh gaya yang beraksi pada benda tersebut. Pada mekanika, terdapat teori yang membahas mengenai dinamika benda tegar. Sebelumnya, benda tegar tersebut adalah sistem benda yang terdiri dari sistem-sistem benda titik yang tak hingga banyaknya, dan jika ada benda yang bekerja padanya, jarak antara titik anggota sistem selalu tetap. Dalam dinamika benda tegar, terdapat salah satu pengaplikasiannya, yaitu gerakan berputar pada penari balet atau seorang balerina. Ada beberapa konsep fisika yang digunakan. Di antaranya ada momentum, ada torsi, momentum sudut, momen kopel, dan momen inersia. Lalu untuk permasalahan dari studi kasus yang kami pilih ini, berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka pada studi kasus kali ini kami akan membahas lebih rinci lagi dan lebih mendalam mengenai konsep fisika khususnya pada dinamika benda tegar dalam gerakan balerina, yaitu meliputi permasalahan yang pertama ada kondisi lantai terhadap gerakan berputar balerina, dan yang kedua kondisi di mana kaki balerina tergelincir saat melakukan gerakan berputar. Baiklah, untuk kajian teori ini akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Masyita. Kepada Sita, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan kajian teori. Penari balet berputar awalnya lambat, akhirnya berputar dengan cepat diikuti dengan tangan penari yang terentang, lalu terlipat ke dalam seiring dengan bertambahnya kecepatan. Pada akhir gerakan, penari merentangkan tangan kembali dan kecepatan berputarnya turun, sehingga gerakan tersebut dapat kita amati konsep fisikanya. Karena ada unsur perputaran, maka gerakan itu termasuk dalam gerakan rotasi, sehingga satuan-satuannya berbeda dengan gerak lurus biasa. Salah satunya momen inersia, yang didefinisikan sebagai hasil kali massa sebuah partikel yang dilambangkan dengan M dengan kuadrat jarak partikel dari titik poros yang dilambangkan dengan R. Jadi, I sama dengan M kali R kuadrat. Satuan kecepatan gerak rotasi adalah kecepatan sudut atau omega. Selanjutnya, setiap benda yang berotasi pasti memiliki momentum sudut. Jika suatu benda berotasi terhadap sumbu inersia utamanya, maka momentum sudut total L sejajar dengan kecepatan sudut omega dan selalu searah sumbu rotasi. Momentum sudut atau dilambangkan dengan R adalah hasil kali antara momen inersia dan kecepatan sudut yang dirumuskan dengan L sama dengan I kali omega. Momentum sudut terhadap titik O dari sebuah partikel dengan massa M yang bergerak dengan kecepatan V memiliki momentum P sama dengan M kali V. Didefinisikan dengan perkalian vektor berikut. Vektor L sama dengan vektor R kali P. Vektor L sama dengan vektor R kali M kali V vektor V. Vektor L sama dengan M kali vektor R dikali vektor V. Vektor R dan vektor V saling tegak lurus sehingga didapatkan rumus vektor V sama dengan omega kali vektor R.
Dari di atas tadi kan udah dijelaskan, yaitu vektor L sama dengan M kali vektor R dikali vektor P. Diturunkan rumus yang vektor P, didapatkan rumusnya vektor L dikali M dikali vektor R dikali omega dikali vektor R. Sehingga didapatkan rumusnya vektor L sama dengan M dikali vektor R kuadrat dikali omega. Jika arah L dan omega adalah sama, maka vektor L sama dengan M kali vektor R kuadrat omega atau vektor L sama dengan vektor I kali omega. Dari persamaan sebelumnya, diketahui bahwa omega sama dengan d theta dibagi dengan dt. Dengan demikian, persamaan I menjadi vektor L sama dengan M kali vektor R kuadrat dikali d theta per dt. Vektor L sama dengan I dikali d theta per dt. Secara vektor, momentum sudut dituliskan dengan vektor L sama dengan vektor R dikali vektor P, atau bisa juga ditulis dengan M dikali vektor R dikali vektor V. Jika persamaan I diturunkan terhadap waktu, maka rumusnya menjadi D dikali vektor L per dt sama dengan D dikali vektor R per dt dikali vektor P ditambah dalam kurung vektor R dikali dp per dt. dl vektor per dt sama dengan V vektor dikali M V vektor ditambah dalam kurung R vektor dikali F vektor. dl vektor per dt sama dengan 0 ditambah dalam kurung R vektor dikali F vektor. Jadi didapatkan rumus yaitu dl vektor per dt sama dengan R vektor dikali F vektor. Sebelumnya telah disebutkan bahwa R vektor sama dengan F vektor dikali R vektor. Sehingga didapatkan rumusnya yaitu torsi vektor sama dengan dl vektor per dt. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Putri Masyita. Untuk kajian teori yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yunalisa Amalia. Kepada Yunalisa, disilahkan. Baiklah, saya Yunalisa Amalia akan melanjutkan membahas mengenai kajian teori. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika torsi eksternal neto yang bekerja pada sebuah sistem adalah 0, maka momentum sudut total sistem adalah konstan, atau sigma torsi vektor torsi sama dengan 0. dl vektor per dt sama dengan 0, maka L sama dengan konstan. Saat penari merentangkan tangan atau salah satu kakinya, kecepatan sudut yang ia peroleh rendah. Dengan melipat kedua tangannya atau merapatkan kakinya, penari itu memperkecil momen inersianya terhadap poros. Karena R mengecil dengan melipat tangannya, maka I pun ikut mengecil. Selanjutnya, karena momentum sudutnya konstan, kecepatan sudut omega membesar. Maka sang penari pun berputar lebih cepat. Bagian yang akan saya bahas selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Pembahasan dari permasalahan pertama yaitu kondisi lantai terhadap gerakan berputar balerina. Ketika balerina berputar pada lantai yang kasar atau tidak seperti panggung pada umumnya akan menyebabkan gaya gesek antara lantai dan sepatu balerina semakin besar. Hal tersebut berdampak pada gerakan balerina yang melambat. Karena gerakan balerina tersebut melambat, akan berpengaruh juga terhadap kekekalan momentum sudut. Sigma L sama dengan sigma L aksen.
Pengaruh momentum sudut pada balerina juga berhubungan dengan momen inersia pada penari balet. Ketika momen inersia pada penari semakin besar, maka pergerakan putaran balerina semakin lambat. Jika momen inersianya semakin kecil, maka pergerakan putaran balerina akan semakin cepat. Oleh karena itu, kondisi santai yang tepat digunakan oleh seorang penari balet yaitu memperhatikan ketepatan momentum sudut dan momen inersianya. Untuk video balerina berputar pada rantai yang tidak rata, selanjutnya ada pada link YouTube yang tertera pada presentasi yang kami paparkan ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Yunalisa yang telah memberikan penjelasan. Selanjutnya akan dijelaskan kembali atau permasalahan kedua ini akan dijelaskan oleh teman saya, Fitriani Rizal. Kepada Fitri, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membahas mengenai permasalahan yang kedua, yaitu kaki balerina tergelincir saat melakukan gerakan berputar. Saat balerina melakukan tarian balet, ada kalanya balerina melakukan kesalahan. Salah satunya balerina tergelincir saat melakukan gerakan berputar. Hal tersebut membuat titik poros balerina berpindah dan membuat gerakan berputar tersebut berhenti mendadak. Saat balerina berhenti mendadak dari gerakan berputarnya, maka lantai akan memberikan reaksi dengan memberikan gaya yang berlawanan pada kedua ujung sepatu itu. Kedua gaya inilah yang disebut kopel. Kopel adalah pasangan dua gaya yang sama besar dan berlawanan arah. Dan garis-garis kerja kedua gaya itu sejajar tetapi tidak berimpit. Kopel gaya dari lantai inilah yang akan membuat balerina terjatuh. Untuk video saat balerina terjatuh dapat ditonton pada link YouTube yang tertera pada presentasi yang kami paparkan, yaitu pada menit ke 1 menit 39 detik. Nah, ini adalah gambar dari balerina. Ya, gambar kedua yaitu saat balerinanya terjatuh. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan gerakan berputar pada balerina tidak berhasil atau gagal, yaitu gaya gesek dan momen kopel. Pertama, gaya gesek antara lantai dan sepatu balerina. Jika gaya geseknya besar, maka gerakan balerina akan melambat, sehingga agar gerakan berputar balerina dapat berputar dengan baik dan cepat, diberikan atau ditetapkan gaya gesek yang kecil antara lantai dan sepatu penari balet tersebut. Yang kedua yaitu kopel. Kopel gaya yang diberikan dari sepatu balerina pada lantai sangat berpengaruh terhadap keseimbangan dari balerina. Semakin kecil kopel yang terjadi pada balerina, maka balerina tidak dapat berputar, bahkan sampai terjatuh. Sebaliknya, semakin besar kopel yang diberikan, maka balerina akan semakin cepat berputar. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fitriani Rizal. Pada slide yang ini adalah daftar pustaka yang kami jadikan sumber referensi untuk pembahasan kami pada studi kasus kali ini. Bisa dibaca langsung di dalam slide tersebut. Nah, jadi sekian presentasi yang telah kami paparkan dan kami jelaskan. Jika ada kesalahan ataupun kehilafan, maka kami mohon maaf. Maka kami akhiri presentasi kami kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.